Meeting hari ini, mari kita core value terlebih dahulu. Our value dengan integrity, dedication, dan teamwork yang solid serta continuous improvement kita capai work class quality. Let's do it. Kamajaya wow. Mohon maaf sebelumnya untuk hari Kamis dan Jumat saya tidak bisa datang karena memang lagi sakit, demam dan diare. Mohon maaf untuk ketidakhadirannya, makanya baru bisa disampaikan hari ini. Di sini kita sharing aja sih tentang teamwork. Menurut bapak-bapak dan ibu mbak di sini, teamwork itu apa sih? Dari Mas Randy mungkin. Menurut Mas Randy, teamwork itu apa? Tim yang solid. Oke, dari Mas Prima mungkin? Kerjasama. Mas Dana? Kerja tim. Dari mungkin Mas Ivan? Oke. Di sini saya sempat dari kemarin searching juga, teamwork itu suatu kelompok yang upaya-upaya anggotanya menghasilkan kinerja yang lebih besar dan kontribusi para anggota kelompok. Jadi ada sinergi positif yang meningkatkan kinerjanya. Kinerja yang dihasilkan lebih besar daripada jumlah kontribusi para anggotanya. Atau sekumpulan individu yang bekerja sama, komitmen saling bergantung, atau pendelegasiannya lebih teratur. Tuh. Mengapa diperlukan teamwork? Teamwork merupakan sarana yang sangat baik dalam menggabungkan berbagai talenta dan dapat memberikan solusi inovatif suatu pendekatan yang mapan. Keterampilan dan pengetahuan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh anggota kelompok juga merupakan nilai tambah yang membuat teamwork itu lebih menguntungkan jika dibandingkan seorang individu yang brilian sekalipun. Menurut Pak Kalim nih, keterampilan apa yang diperlukan dalam teamwork? Oke. Dari Mbak Erika mungkin? Yang diperlukan untuk teamwork yang penting keterampilannya komunikasi, keterampilan komunikasi, karena kan dari tim itu kan terdiri dari beberapa orang ya, jadi masing-masing orangnya itu harus benar-benar bisa untuk berkomunikasi satu sama lain. Agar tercipta teamwork. Mungkin dari Pak Kamai? Atau Mas dan iya Pak, dari sampean mungkin? Ya, teamwork adalah suatu pekerjaan. Bukan, keterampilan yang diperlukan dalam teamwork. Oh, keterampilannya harus pandai berkomunikasi, Pak. Oke. Bisa menjaga hati. Boleh hati ya. Dan saling percaya, Pak. Oke, mungkin dari Bulfa ada tambahan untuk keterampilan teamwork, Bu? Oke. Menurut saya keterampilan yang diperlukan itu membuat rencana kerja, menentukan tujuan, memantau kinerja, memonitoring perkembangan dan memastikan pekerjaan yang telah dilakukan secara benar. Dan keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan komunikasi, saling menghargai pendapat orang lain dan kemampuan menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain. Yang disebutkan mas-mas di sini juga dan Bapak sudah benar, termasuk membentuk konsensus kelompok, yaitu hindari cara mempertahankan pendapat secara membabi buta. Jangan merubah pendapat hanya demi kesepakatan dan menghindari konflik.
Yang ketiga, hindari prosedur penyerangan konflik seperti voting atau lempar koin. Yang keempat, mencoba melibatkan semua orang dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, jangan berasumsi bahwa seorang harus menang dan seorang harus kalah pada waktu diskusi. Karakteristik tim peran kepemimpinan, norma kekompakan. Yang pertama yaitu peran kepemimpinan, yang kedua norma, dan yang ketiga kekompakan. Dan yang terakhir dari saya, membangun tim yang efektif, yaitu yang pertama sasaran tim yang harus ditentukan dengan jelas. Yang kedua, kenali faktor-faktor penentu efektivitas kerja. Yang ketiga, fokuskan tim pada prestasi kerja. Yang keempat, wewenang setiap anggota harus jelas. Yang kelima, ciptakan kondisi yang baik dan disiplin terhadap tugas-tugas tim. Sekian dari saya, mungkin itu materinya untuk hari ini. Atau mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Mungkin contohnya bisa dipraktekkan dulu, Mbak Karen, untuk menuju ke yang diterangkan Pak Karen tadi. Misal gini Pak, contoh sederhana, mungkin sebelum data-data Bapak driver mengambil kabinet kan semua datanya dari sales, dari tim sales masuk ke call center, kita filter, kita saring, kita follow up, kita tanya apakah ada freezernya, ada es krimnya atau enggak, minta lokasi, terus di route plan, dari route plan sudah selesai ke driver. Mungkin misal driver di lapangan ada kendala, bisa komunikasi ke call center ataupun route plan. Gitu sih Pak. Jadi nggak asal ngambil keputusan sendiri, tetap harus dikomunikasikan dengan baik. Gitu. Sekiranya saya sudah dapat umpamanya ambil barang ini yang ditugas ke saya, tapi selingkuhnya ini ditunda, besok aja kamu datang ke sini, tak kasih. Ya, misalnya kalau gitu bagaimana Pak? Oh, berarti diundur waktunya pengambilan besoknya gitu Pak. Karena apa ya Pak, kalau boleh tahu? Misal Ya, mungkin karena dia ada sesuatu barang yang tidak ada di situ, di tempat lain ditaruh. Oh, berpindah freezernya Ya. gitu. Itu kan biasanya dari call center kan saat dihubungin, misal kita tanyain dulu freezernya tuh ada di situ nggak. Misal tidak ada, dipindah, kan pasti ditanyain, dipindahkan di alamat mana gitu. Jadi sebelum benar-benar di driver kan call center juga sudah menghubungi Pak. Tapi iya memang dihubungi. Ini sering terjadi, memang sudah dihubungi. Tapi ternyata di lapangan itu barangnya tidak ada di situ. Masih disuruh besok aja sampai ke sini ngambil. Ya misal gitu. Bisa jadi sih bukan dipindahkan Pak, tapi mereka ada customer yang nggak mau diambil freezernya gitu. Kalau dipindahkan secara pribadi sih dari kemarin-kemarin sudah dikontak itu kebanyakan memang sudah dikasih alamat yang update gitu. Kecuali kalau memang tokonya nggak respon, kita follow up via juragan gitu kan. Juragannya kan nggak tahu biasanya, atau udah lama 1 bulan kemarin mereka datang. Itu sih yang jadi kendala mungkin. Itu yang kita nggak bisa filter. Itu harus dikomunikasikan dengan tim sales nanti, dengan Bu Yuli maupun Pak Wildan Pak. Berarti kalau pemainnya disuruh besok, hari ini tak bisa, berarti saya tetap Gagal. pemainnya gitu ya. Iya, dari saya sih gitu Pak. Dipaksa dulu Pak. Dipaksa dulu. Dipaksakan pun dia harus besok aja saya hubungi gitu. Dari saya sih begitu Pak. Mungkin dari Bu Ulfa ada tambahan Bu?